Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Februari 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurul tunjung si Priska dia sangat kecewa karena anak buahnya gagal untuk menculik junior dari tangannya si Alia si Hildater karena dibantu oleh suruhan si Ketoni dan rombongan Cakarping. Lalu rombongan Cakarping juga dia langsung menghampiri taksi di mana si Alia si Hildater ada. Lalu sini Neta juga ngomong kepada si Alia si Hildater, kamu tidak akan bisa lolos untuk menculik junior Alia, kata Neta kepada si Alia. Lalu si Alia juga dia menghindar dari tuduhannya Neta, tapi di sini Neta juga tidak tinggal diam. Dia juga langsung masuk ke dalam taksi untuk menggendeng si Alia Syatul untuk ke rumah sakit. Lalu pasti Neta di sini masuk ke dalam taksi itu, lalu si Alia Syatul dalam pikirannya dia bicara, saya sekarang gagal lagi untuk menculik junior karena Neta tidak bisa dibohongin, kata batinnya si Alia Syatul. Singkat cerita, Neta sama si Alia Syatul juga sampailah ke rumah sakit. Dia juga turun dari taksi itu. Pas dia lagi sudah turun dari taksi itu, dia sangat kaget karena melihat para buana sampai ke rumah sakit untuk menjenguk Neratu. Lalu si Alia juga dia ngumpet di dekat mobil orang. Lalu Bupara sudah lolos dari Bupara, dia juga ngomong kepada Neta, untung kita lolos dari Bupara, kita tidak ketahuan. Di sini dia tidak sadar bahwa di sisi lain Papajar juga dia akan membesuk mamanya itu Tante Merin. Dia kaget melihat si Alia Syatul dan Neta lagi membawa junior. Lalu di sini Papajar juga langsung turun di dekatnya Neta. Si Alia Syatul dia masih belum tahu karena ada Papajar di belakang. Lalu Papajar juga langsung menghampiri si Alia Syatul sama Neta. Lalu di sini Neta sama si Alia Syatul juga dia mengatakan semuanya kepada Papajar. Lalu si Alia Syatul juga dia membantu omongannya Neta, dan di sini Neta juga menceritakan bahwa Nana sama Dewa juga dia belum ketemu karena Nana sama Dewa hilang, kata Neta kepada Papajar. Lalu di sini Papajar sudah dikasih tahu semuanya sama Neta sama si Alia Syatul. Dia juga akan bisa tutup mulut. Lalu Papajar juga mengantar si Alia Syatul sama Neta ke dalam rumah sakit untuk memeriksa junior. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang sudah sadar dari pingsannya karena dia diserkap lagi sama seseorang. Lalu di sisi lain dia juga ingat bahwa dia waktu turun dari mobilnya si Brokokroni tiba-tiba dari belakang dia ada yang memukul. Lalu dia juga teringat masa waktu dipukul oleh orang dari belakang. Lalu terlihat di sisi lain Dewa juga sama kayak Nana, dia juga teringat waktu dia turun dari mobilnya si Brokokroni, dia juga ada yang mukul dari belakang. Lalu Dewa juga ngomong siapa yang melakukan ini semua, kata Dewa dalam pikirannya. Lalu terlihat di sisi lain terlihat yaitu si Ketoni yang menyekap Dewa sama Nana. Dia juga sambil melihatin CCTV di mana Dewa sama Nana diserkap oleh dirinya. Pas dia lagi melihatin CCTV di mana Nana yang lagi diserkap sama dia, tiba-tiba dia menerima video call dari suruhan dia. Tiada lain itu adalah yang menyerkap semua ini, dalam dari semua ini adalah si Brokokroni. Terlihat si Brokokroni juga di sini memakai jubah hitam dan dia juga memakai topeng. Dia juga lagi video callan sama si Ketoni. Lalu si Ketoni juga sudah video callan sama si Brokokroni. Dia ngomong sendiri, sekarang Pak Kelvin tidak akan keluar lagi dari penjara. Saya sudah punya bos baru lagi yang lebih tajir dari Pak Kelvin, kata si Ketoni sambil melihatin di mana Nana dan Dewa diserkap oleh dirinya. Lalu di sisi lain terlihat para buana sampailah ke rumah sakit. Dia juga membesuk Neratu. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada para buana, kemana Nana sama Dewa, kamu bertengkar lagi, kata Neratu kepada para buana. Di sini para buana juga dia tidak mengatakan bahwa ternyata Dewa sama Nana hilang. Di sini juga terlihat
Batinnya Niratu juga dia ngomong, saya sudah tahu semuanya Farah, kamu itu akan memisahkan Dewa sama Nana. Tunggu saya sembuh kamu akan diberi pelajaran sama saya, kata batinnya Niratu. Kamu juga tidak tahu bahwa saya sudah tahu Junior sudah ketemu, adalah batinnya Niratu. Lalu di sisi lain di sini masih dalam rumah sakit itu terlihat Junior juga lagi diperiksa oleh dokter, dan terlihat sudah diperiksa si Alia Siatel juga nanya kepada dokter, bagaimana dengan anak saya dokter, kata si Alia Siatel. Lalu di sini dokter juga mengatakan bahwa anak ibu harus dites darah karena dia punya gejala penyakit demam berdarah. Di sini juga si Alia Siatel juga sangat kaget, dan dokter juga mengasihkan resep untuk tes darah kepada Neta sama si Alia Siatel. Lalu si Alia Siatel sama Neta juga dia mengambil resep itu dari dokter, dan dia juga keluar dari ruang rawat itu untuk menuju untuk tes darahnya Junior. Sampai keluar di sini Pak Fajar masih menunggu mereka. Pasti keluar si Alia sama Neta, Pak Fajar juga langsung bangun dan nanyakan kepada si Alia Siatel keadaan dan bagaimana kondisinya Junior. Lalu di sini pas si Alia Siatel sudah mengatakan kepada Pak Fajar, tiba-tiba Junior menangis. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada si Alia Siatel, sini saya yang menggendongnya, saya pamannya yang lebih berhak daripada kamu, kata Pak Fajar kepada si Alia. Si Alia juga tidak bisa menahan, dia juga langsung mengasihkan Junior kepada Pak Fajar. Lalu pas sudah digendong sama Pak Fajar di sini Junior juga dia diam dan tidak nangis lagi di gendongannya Pak Fajar. Pas lagi digendong sama Pak Fajar Junior di sini terlihat si Alia Siatel dalam batinnya dia ngomong, saya semakin susah untuk membawa pergi Junior, apalagi sekarang Pak Fajar sudah tahu bahwa Junior sudah diketemukan, kata batinnya si Nurus Tunjung si Alia Siatel. Lalu lain lagi sama Pak Fajar, dia sambil menggendong Junior, dia dalam batinnya dia ngomong, saya harus hati-hati sama si Alia Siatel, saya tidak percaya kalau si Alia Siatel benar-benar sudah hisap, saya harus memantau dan memperhatikan terus gerak-geriknya si Alia Siatel, kata batinnya Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat kalau mintos mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.